Halo Sobat ASN, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat datang di podcast ASN Bersuara. Bareng saya Hana dan rekan saya Svenly di sini. Halo semuanya. Hari ini kita dalam rangka pemenuhan tugas Latsar CPNS, kita bakal ngobrolin topik yang krusial banget buat membentuk karakter kita sebagai pelayan publik yang akuntabel, yaitu tentang konflik kepentingan potensial. Betul banget Swen. Dan di studio virtual hari ini kita sudah kedatangan ketua kami, sekaligus rekan diskusi yang luar biasa. Halo ketua. Halo Kakak Hana, halo Kakak Swenly, dan halo Sobat ASN semuanya. Senang sekali bisa berbagi perspektif hari ini. Ayo kita beda topiknya. Siap ketua, kita langsung ke materinya ya. Di modul akuntabilitas dan core values berakhlak, kita sering dengar istilah yang namanya konflik kepentingan. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konflik kepentingan secara potensial itu dalam konteks birokrasi, ketua? Oke, ini poin penting yang harus kita pahami sebagai CPNS. Menurut pandangan administrasi publik dan pedoman kedinasan, konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang ASN memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas kinerjanya. Nah, kata potensial di sini artinya benturan kepentingan tersebut belum terjadi secara aktual dan nyata. Namun, seseorang sudah berada dalam posisi atau memiliki hubungan yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang di masa depan. Jadi, tindakannya itu belum salah, tapi situasinya sudah rawan. Artinya, objektivitas kita sebagai ASN sudah mulai diuji sejak situasi potensial itu muncul ya ketua. Meskipun kita belum mengambil keputusan apa-apa. Ya, tepat sekali. Ini berkaitan erat dengan nilai akuntabilitas, yaitu bagaimana kita menjaga kepercayaan publik sejak dini, bahkan sebelum sebuah kebijakan itu diketuk. Biar lebih tergambar untuk tugas Latsar kita, boleh diberikan contoh konkret yang sering terjadi di instansi pemerintah beserta dampaknya apa ketua? Boleh. Kita ambil contoh di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam proses rekrutmen non-ASN di instansi. Contohnya, misalkan Kakak Hana bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK di sebuah instansi. Saat membuka tender proyek, salah satu perusahaan yang mendaftar ternyata milik sepupu dekat Kakak Hana atau milik mantan atasan Kakak Hana di tempat kerja dahulu. Secara regulasi, Kakak Hana belum tentu melakukan korupsi atau memenangkan saudaranya secara sepihak. Namun, posisi Kakak Hana sudah berada dalam konflik kepentingan potensial. Wah, bener nih. Pasti kalau dibiarkan, pihak luar tuh atau masyarakat akan memandang sinis ya. Informasinya kan publik menuntut transparansi. Betul. Informasi dari berbagai laporan Ombudsman dan KPK menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi itu berakar dari konflik kepentingan potensial yang diabaikan atau disembunyikan. Dampaknya bisa merusak asas kepentingan hukum dan profesionalisme ASN. Lalu, sebagai agen perubahan dan ASN masa depan,
Bagaimana cara kita mengelola konflik potensial ini agar instansi atau organisasi kita tidak terkena dampak negatif seperti penurunan kepercayaan publik atau bahkan sanksi hukum? Dalam konsep manajemen ASN yang beretika, ada 3 langkah mitigasi utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, transparansi dan deklarasi. ASN yang berada dalam situasi tersebut wajib melaporkan keterkaitannya secara tertulis kepada atasan langsung atau tim pengawas internal. Jujur di awal itu lebih baik adalah nilainya akuntabel. Yang kedua, pengunduran diri dari proses. Setelah melapor, ASN tersebut harus menarik diri dari proses pengambilan keputusan. Misalnya dalam contoh tadi, Kakak Hana harus menyerahkan proses penilaian tender itu kepada tim independen agar objektif. Yang ketiga, mutasi tugas atau pembatasan akses. Jika konfliknya bersifat jangka panjang, organisasi bisa membatasi akses ASN tersebut terhadap informasi sensitif atau memindahkan tugasnya sementara demi menjaga netralitas. Wah, luar biasa. Jadi, dengan menerapkan 3 langkah tadi, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita dari tuduhan, tapi juga menjaga marwah dan nama baik instansi tempat kita mengabdi ya, begitu. Betul sekali. Itu wujud nyata dari penerapan nilai berakhlak dan komitmen kita menuju smart governance. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung podcast kita kali ini. Obrolan bareng ketua hari ini benar-benar jadi booster energi sekaligus membuka mata kita sebagai CPNS agar makin peka sama lingkungan kerja nanti. Setuju banget, Swen. Terima kasih banyak, Ketua, atas ilmu, daging banget, dan waktu yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan singkat kita ini nggak cuma bermanfaat buat tugas latsar kita, tapi juga jadi bahan bakar semangat buat rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia. Sama-sama Kakak Hana, Kakak Senli, tetap semangat lasarnya ya. Jadilah ASN yang bangga melayani bangsa dan integritas tinggi. Siap, Ketua. Oke, baik Sobat ASN, tidak terasa ya sudah selesai, saatnya kita undur diri dari podcast yang luar biasa ini. Saya Hana. Dan saya Swenli, sampai jumpa di episode seri berikutnya. ASN berintegritas, bangga melayani bangsa. Dadah. Dadah. Dadah.